Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat siang semua. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar, Ngulikers? Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak, Ibu, serta seluruh Ngulikers yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Cak Roy dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo akan menemani Ngulikers dalam kegiatan webinar Ngulik ke-25. Ngobrol asik literasi statistik, kolaborasi antara Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dan Pojok Statistik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terima kasih untuk seluruh ngulikers dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum yang sudah meluangkan waktunya. Nanti kita kurang lebih 60 menit ke depan kita akan belajar, berdiskusi, dan tentunya ngulik statistik bareng. Sebelum masuk ke rangkaian acara utama, mari kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Sang Surya. Kami mohon kepada seluruh ngulikers untuk dalam posisi siap di tempat masing-masing. Đúng rồi. Rating.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Kepada Bapak Bagio Trilaksono, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Supriyanto selaku Koordinator Pojok Statistik UMSIDA. Yang saya hormati Bapak Ghazali Rosyid Afandi selaku Kaprodi Psikologi UMSIDA, dan juga pada kali ini pada ngulik sesi 25 ini beliau sekaligus menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Juga teman-teman koordinator penanggung jawab Pojok Statistik BPS Kabupaten Sidoarjo, terima kasih, dan khususnya yang saya banggakan para Sitifas Akademika, para peserta tamu undangan yang pada hari ini bisa hadir dan meluangkan waktu untuk kita bisa berpartisipasi dalam kegiatan ngulik sesi 25 ini. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hidayah, rahmat dan karunia-Nya kita pada siang hari ini bisa dipertemukan, dan tentunya ini juga salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita. Di samping menambah wawasan, ini juga menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan khususnya ini nanti karena kan yang dibahas terkait SDM di BPS Sidoarjo, ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya, dan untuk para teman-teman juga bisa nanti dipelajari bagaimana penyajian data-data statistik. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim Pojok Statistik UMSIDA. Jadi saya mengapresiasi yang sangat tinggi dengan acara kegiatan ini. Ini termasuk kegiatan yang positif, dan ini juga sangat meningkat ya kegiatan-kegiatan kita di sela-sela kesibukan di teman-teman BPS. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Adis bahwa pada tahun ini kita akan BPS itu ada kegiatan yang sangat besar, yaitu sensus ekonomi di tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus. Nah, ini saya juga ucapkan terima kasih teman-teman dari mahasiswa UMSIDA yang sudah bergabung, karena kemarin kita juga sudah berkoordinasi dengan Wakil Rektor saat itu, Profesor Hana kalau nggak salah ya, terkait pengikut sertaan mahasiswa dalam kegiatan sensus ekonomi. Nah, jadi sudah ada beberapa teman-teman yang mendaftar. Nah, ini juga nanti akan kita libatkan dalam pendataan sensus ekonomi, dan tentunya karena ini nanti sistemnya full kontrak, nah ini teman-teman nanti yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya akan dibebaskan dari kegiatan perkuliahan selama Juni sampai Agustus. Nah, jadi sekali lagi ini apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya, kepada teman-teman ya, di sela-sela kesibukan, karena saat ini kita sangat sibuk sekali, mulai memilah mitra-mitra, nanti siapa mitra, karena dari yang kita butuhkan itu 2 kali lipat jumlah yang mendaftar. Jadi ini
merupakan hal yang tidak mudah bagi kita untuk menseleksi teman-teman yang nanti akan terlibat. Nah, ini tentunya teman-teman organik BPS ini juga sangat sibuk sekali. Kita mempersiapkan, bahkan mungkin minggu depan mungkin kita juga sudah fokus pelatihan, jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan di luar kegiatan-kegiatan terkait SE. Jadi tetap kita jaga kesehatan, kekompakan untuk semua tugas-tugas yang dibebankan ke kita nanti bisa kita selesaikan dengan baik. Bapak Ibu, terkait materi kali ini bahwa nanti akan disampaikan oleh Pak Ghazali tentang hasil dari studi empiris yang dilakukan di BPS Kabupaten Sidoarjo, khususnya bagaimana trust issue, bagaimana kecemasan stres pada pegawai yang dirasakan oleh pegawai BPS Sidoarjo khususnya. Nah, ini juga perlu diketahui, ini datanya akan sangat kami tunggu, karena ini tentunya akan menjadi modal kami untuk membangun work environment, bagaimana lingkungan kerja itu akan kita bangun sebaik mungkin. Bagaimana teman-teman kerja itu bisa nyaman, nyaman tempat, nyaman lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini tentunya nanti hasil-hasilnya bisa menjadi acuan BPS Sidoarjo dalam eh, mengkondisikan bagaimana nanti SDM kita itu bisa bekerja dengan tenang, bekerja dengan senang, dengan semangat. Nah, dan itu sangat dibutuhkan karena memang kenyamanan bekerja itu sangat salah satu faktor penunjang dari kinerja itu sendiri. Bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal manakala kita sudah nggak percaya, kita nggak nyaman di kantor, nah, dan sebagainya. Nah, tentunya nanti Bapak Ghazali bisa menyampaikan hasil-hasilnya dari persepsi psikologi ya, bagaimana nanti SDM kami ini menghadapi eh, beban, menghadapi tugas-tugas yang tidak berat, dan bagaimana nanti mungkin ke depan, bagaimana kita mengatasi stres itu sendiri gitu. Itu tentunya bisa meningkatkan nanti produktivitas dari pegawai itu sendiri. Dan sekali lagi terima kasih dan akhir kata semoga kerjasama BPS Sidoarjo dengan UMSIDA ini terus terjalin semakin meningkat, semakin hangat kita dan terus bisa memberi sesuatu yang positif khususnya untuk pengembangan pembangunan di Sidoarjo dan secara luas tentunya di Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar ini saya nyatakan dibuka dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya Bapak. Semoga afirmasi positif dari Bapak Bagio kepada kita semua ngulikers bisa tertular ya sampai dengan minimal akhir dari webinar ini. Nah, sekarang kita akan sama-sama masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu ngulikers, yaitu sesi pemaparan materi di Ngulik edisi ke-25 kali ini. Topik yang akan kita bahas cukup dekat dengan kehidupan organisasi dan dunia kerja, yaitu pengaruh trust issue terhadap kecemasan dan stres pada pegawai BPS Sidoarjo. Ngulikers semua, sesi diskusi tentu akan terasa lebih seru kalau dipandu oleh orang yang tepat. Nah, hari ini kita beruntung karena diskusi akan dipandu oleh sosok yang sudah tidak asing lagi di berbagai forum webinar dengan jam terbang seperti kuah bakso ya, alias tumpah-tumpah. Kepada moderator kita, Ibu Anggi Dian Pratiwi, Kasubag TU BPS Kabupaten Sidoarjo. Bisa teman-teman kasih applause dan reaksinya. Halo, Assalamualaikum Ibu Anggi. Waalaikumsalam Mas Adis. Suara saya terdengar? Merdu Ibu Anggi. Ibu Anggi, apakah Ibu Anggi Alhamdulillah. bahagia hari ini? Ya, bahagia. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya waktu dan kendali acara kami serahkan sepenuhnya kepada the most beautiful princess in the house, at least Bu Anggi Tamisel. Oke, terima kasih Mas Adis. Sebelumnya saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Bapak Bagio Trilaksono,
Yang kami hormati, narasumber ngulik pada hari ini, Kaprodi Psikologi Umsida, Bapak Ghazali Rusyid Afandi. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Suara saya Ya, terdengar ya? ada Pak, kedengaran Pak. Oke, Alhamdulillah. siap. Ya, dan yang saya banggakan adik-adik agen Potik dan juga mahasiswa dan seluruh hadirin pada acara ngulik siang hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Anggi yang akan memandu webinar kita pada hari ini dengan tema studi empiris, pengaruh trust issue terhadap kecemasan dan stres pegawai BPS Sidoarjo. Nah, kalau kita mendengar kata-kata trust issue, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin yang terlintas kalau adik-adik mahasiswa mungkin tentang percintaan, padahal sebenarnya trust issue itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja gitu. Bisa muncul di lingkungan pertemanan, di lingkungan organisasi, maupun bahkan di dunia kerja yang saat ini. Di ini ya, sesuai dengan temanya di BPS Kabupaten Sidoarjo. Nah, sebelum kita mulai nih, untuk mengantarkan trust issue itu seperti apa? Stres itu seperti apa gini ya? Ada nggak di antara adik-adik mahasiswa ini yang pernah kayak misalkan overthinking ketika ngechat dosen tapi nggak dibales? Terus kalau misalkan kita chat seseorang tapi dibalesnya pendek-pendek gitu. Nah itu mikir, aku salah apa ya gitu. Ada nggak yang kepikiran seperti itu? Nah seperti itu tuh bagian dari trust issue, overthinking kita kepada orang lain gitu. Nah. Jadi materi ini sebenarnya relate ya, ada di sekitar kita sehari-hari. Sehari-hari bisa kita temui tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah kadang-kadang memiliki trust issue terhadap entah pada pimpinan, entah pada teman kita, atau pada siapa aja. Oke, semoga webinar hari ini akan membantu kita untuk memahami kenapa trust issue itu bisa muncul. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan mental dan bagaimana cara menghadapi tekanan secara lebih sehat. Baik, saya panggil teman-teman aja ya, aneh ya. Teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke sesi utama. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa hebat, pakar di bidangnya, yaitu Bapak Ghazali Rusyid Afandi. Beliau adalah Ketua Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Adapun 3 tulisan beliau yang terbaru adalah Workplace Trust and Psychological Well-being, the Mediating Role of Perceived Organizational Support, tahun 2024. Kemudian The Influence of Trust Issue on Anxiety and Stress Among Employees, Evidence from Indonesian Public Institution, 2024. Dan peran trust issue terhadap stres kerja dengan kecemasan sebagai mediator pada pegawai organisasi publik. Beliau menamatkan S1 di Universitas Merdeka Malang, kemudian S2-nya di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Erlangga. Baik, tanpa perlu berlama-lama, pastinya sudah penasaran banget seperti apa trust issue itu, bagaimana trust issue bisa muncul, dan bagaimana kita menghadapinya. Mari kita sambut bersama-sama, kita berikan aplaus virtual kepada narasumber kita, Bapak Ghazali. Kepada Bapak Ghazali, kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Anggi. Yang terhormat kepada Bapak Kepala BPS Sidoarjo, Pak Subagio. Yang terhormat kepada Pak Adis, ya, selaku apa namanya ini kolaborator dalam riset ini. Jadi riset ini sebenarnya berawal dari em, ketika kemarin ada apa namanya kerjasama gitu ya terkait dengan ini suara saya dengar ya, Mbak Anggi ya? Kedengaran, Pak? Oke, siap. Ya. Oke, eh berawal dari kerjasama begitu. Kemudian ada mahasiswa kami yang
tertarik untuk penelitian tentang trust issue, sehingga kemarin kami melakukan survei awal begitu, terkait dengan stres dan kecemasan yang dialami oleh pegawai begitu. Nah, lalu kemudian selidik punya selidik, kemudian ternyata hasil wawancara kita menemukan bahwa yang menyebabkan poin yang paling banyak menyebabkan adanya stres dan kecemasan bagi pegawai itu adalah trust issue, sehingga kita membuat penelitian terkait dengan trust issue ini. Nah, eh jadi kalau kita berbicara tentang trust issue, ini saya share screen boleh atau bagaimana? Monggo Bapak, sudah bisa. Coba, boleh ya. Coba saya share screen ya. Oke. Oke, sudah tampak ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini penelitian ini sebenarnya kolaborasi ya. Jadi penelitian ini tidak hanya penelitian yang sifatnya kita melaksanakan sendiri, tapi kita kolaborasi dengan BPS begitu. Kebetulan saya dari program studi psikologi begitu. Nah, kebetulan adalah mahasiswa saya yang juga tertarik, namanya Erica Dwi Cecilia. Mungkin saat ini ada di sini gitu ya. Yang juga ikut menyusun di dalam penelitian ini, kemudian saya sendiri dan juga Pak Rehan Paradis atau Pak Adis gitu ya, atau Bang Roy atau Cak Roy begitu ya panggilannya. Nah, eh jadi yang perlu saya jelaskan dahulu, teman-teman semuanya, bahwa ternyata kasus stres itu dan kecemasan di pegawai di Indonesia terutama itu sangat banyak sekali gitu ya. Padahal memang di satu sisi eh, well-being itu menjadi konsentrasi saat ini menjadi konsentrasi di semua instansi baik swasta maupun pemerintah begitu, supaya pegawai yang ada di sana itu sejahtera, well-being itu, sehat mental begitu. Nah, tapi ternyata penelitian yang lampau-lampau begitu ternyata memang hampir 602.000, bayangkan 602.000 di Indonesia gitu ya, ini survei gitu ya, itu ternyata mengalami stres dan kecemasan. Nah, mungkin adik-adik yang sekarang saat ini sedang kerja, atau teman-teman di BPS saat ini begitu ya, pernah mengalami stres gitu ya. Pernah enggak, saya mau tanya nih sebelumnya, pernah enggak tiba-tiba habis kerja gitu atau di tengah-tengah pekerjaan sambil ngetik begitu, tiba-tiba di tengkuk ini rasanya sakit gitu, pernah enggak? Sepertinya kalau nggak perlu ditanya, apalagi kalau Bapak Ibu pegawai begitu, itu sering sekali gini sini sakit gitu ya. Ketika ngetik itu rasanya cenut-cenut gitu ya, tiba-tiba pusing gitu ya. Nah, yang mungkin yang senyum-senyum itu pernah merasakannya sepertinya begitu. Nah, nah itu adalah bagian dari stres sebenarnya gitu. Nah, karena itu merupakan bagian dari stres ya, maka sebenarnya kalau kita berbicara tentang stres, stres itu ada di kehidupan kita. Bahkan adik-adik yang menyimak paparan ini gitu ya, saat ini, saya yakin sekali gitu ya. Kemarin ketika ini kan setelah selesai UTS gitu ya, kalau di Umsida ini habis UTS begitu. Nah, pas UTS kemarin itu kayaknya Masya Allah gitu ya, crowded banget, dan akhirnya banyak yang mengeluh, Pak saya ini, Pak saya ini. Nah, itu adalah bagian dari stres sebenarnya gitu. Nah, lalu juga mengalami kecemasan. Apa bedanya antara stres dengan kecemasan? Kalau stres itu adalah gejala gangguan psikologis ya, yang berasal dari suatu gitu ya, atau gangguan psikologis akibat sesuatu gitu. Kalau kita bicara stres itu istilah di sini ada sesuatu yang sesuatu yang membuat dia tertekan begitu. Ya, ada yang sesuatu yang menekan dia. Sebenarnya stres itu hal yang wajar ya. Semua orang harus stres. Semua orang pernah merasakan stres. Dan itu hal yang wajar. Kenapa? Karena stres itu merupakan sign,
merupakan tanda-tanda sebelum terjadinya gangguan psikologis yang lebih besar. Biasanya stres, kalau nggak ditangani jadi depresi, itu bahaya juga. Sudah ke arah sana itu ya. Gitu ya. Mungkin adik-adik pernah lihat orang-orang yang nggak pakai baju di jalan ngomong sendiri. Nah, itu sudah melebihi stres begitu ya. Tapi kalau stres sendiri itu merupakan sebenarnya, kalau bicara tentang stres itu merupakan hal yang wajar. Itu adalah sign atau alarm dari tubuh kita supaya kita aware bahwa cukup berhenti sebentar, berhenti sejenak untuk tidak meneruskan aktivitas itu yang buat stressful itu begitu. Nah, itu stres. Jadi stres itu merupakan akibat akibat tekanan atau sesuatu yang mungkin melebihi beban dari apa yang kita punya begitu. Itu stres begitu. Lalu bedanya dengan kecemasan apa? Kalau kecemasan itu sesuatu yang kita khawatirkan yang belum tentu terjadi. Jadi katakanlah kita hari ini bekerja gitu ya. Kemudian ada orang di sebelah sana yang dia itu berbicara. Kemudian dari orang yang berbicara atau tetangga atau teman kita sebelah bangku kita bisik-bisik dengan temannya. Kemudian kita ngomong gini, jangan-jangan dia itu ngomongin aku, ini cemas namanya. Jadi berpikir tentang sesuatu yang belum terjadi, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi itu disebut dengan cemas. Jadi antara stres dengan cemas itu hal yang berbeda. Tetapi memang ini wajar terjadi dalam diri manusia. Yang nggak wajar kalau ini keterlaluan atau keberatan begitu. Rentangnya atau levelnya begitu. Sehingga perlu treatment nantinya begitu. Itu. Nah ternyata memang banyak terjadi. Dan 66% ada di semuanya ternyata pegawai birokrasi itu melaporkan beban kerja sangat tinggi yang membuat dia mengalami stres sebenarnya. Dan terutama pada Gen Z, ya, penelitian Gen Z ini, nah ini kan adik-adik ini banyak yang Gen Z nih ceritanya. Nah, itu 53,1% pegawai Gen Z mengalami stres sedang di tempat kerja. Wah, ini yang banyak dikeluhkan begitu ya. Jadi banyak Gen Z itu yang mengalami stres kerja di tempat kerja itu hampir 53,1% menurut penelitiannya Fitran dan Rosid begitu. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang pegawai itu merupakan aset yang sangat vital dalam sebuah organisasi, baik di swasta maupun pemerintahan. Karena pegawai itu merupakan aset yang sangat vital, dan di dalam diri pegawai itu ada komponen yang disebut dengan psikis, dan psikis manusia itu bisa jadi akan terpapar stres dan kecemasan tadi, ya. Maka ini berkebalikan dengan kesehatan mental. Di mana kalau kesehatan mental itu berkenaan dengan ya kondisi psikologis yang seimbang antara pikiran dengan perasaan dan perilakunya. Dia ini mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian dia ini mempersepsikan sesuatu dengan tepat, ya. Ketika dia itu mengalami tekanan, dia mampu untuk melakukan copingnya. Coping itu mencari solusinya begitu, ya. Kemudian dia tidak terlalu terbebani dengan aktivitas atau pekerjaannya. Itu adalah sehat mental. Di sisi lain, itu adalah ketidaksehatan mental. Salah satu di dalamnya adalah stres dan kecemasan, begitu. Nah, ternyata salah satu yang menyebabkan ketidaksehatan mental atau yang disebut dengan stres dan kecemasan adalah hubungan kerja yang tidak harmonis atau rendahnya rasa percaya satu orang dengan orang yang lainnya. Bayangkan adik-adik semuanya, bahwa kalau seandainya kita berteman aja, kalau kita mengerjakan tugas di kampus, katakanlah kalau adik-adik mahasiswa atau adik-adik semua atau audiens semuanya ini bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi begitu, kemudian ada rasa saling tidak percaya dengan satu dengan orang yang lainnya. Pasti rasanya sangat tidak nyaman, sehingga karena rasa tidak nyaman itu membuat situasi kerja menjadi tekanan begitu. Datang rasanya ogah ketemu orang ini nggak mau ketemu orang ini dia nggak bisa dipercaya dan sebagainya. Atau ketika Anda sebagai seorang pegawai tiba-tiba merasakan bahwa loh ternyata ini ya banyak yang tidak suka saya ya, seolah-olah banyak yang tidak suka saya ya.
ketidakharmonisan hubungan tersebut mengakibatkan adanya tekanan yang sangat signifikan bagi seseorang pegawai. Nah, salah satu fenomenanya itu surat mawar begitu ya, yang dilakukan oleh surat kaleng atau surat mawar. Saya juga kurang ini ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman di PPS begitu. Itu salah satunya adalah dari adanya surat itu ternyata memang ada rasa tidak percaya antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak semuanya, not all, ya. Tetapi ada beberapa. Cuma permasalahannya adalah ketika dalam sebuah instansi itu sudah satu orang dengan yang lainnya itu sudah terjadi ketidakharmonisan atau disebut dengan mistrust atau kalau saya bilang itu disebut dengan trust issue begitu ya, muncul trust issue, maka yang terjadi karena trust issue itu sifatnya negatif, biasanya akan cepat menular pada pegawai-pegawai yang lainnya begitu. Nah, ketika ini tidak ditangani dengan baik, yang kemudian menyebabkan stres dan kecemasan tadi, maka kecemasan dan stres itu akan berdampak pada kinerja karyawan. Mungkin tak tampak, hal ini tidak tampak. Trust issue itu tak tampak. Yang tampak itu perilaku trust issue-nya. Contoh, sudah tidak percaya dengan orang lain. Ketika diberikan kepercayaan dia was-was gitu ya. Ketika memberikan amanah dia was-was. Kemudian selalu mengecek dan sebagainya. Boleh ngecek karena itu bagian dari evaluasi, monitoring begitu. Tetapi ini berlebihan sehingga membuat orang itu tidak nyaman begitu. Diberi tugas itu seolah-olah biasanya orang yang merasa tidak percaya dengan orang lain ketika dia diberi tugas itu pikirannya kayak gini. Jangan-jangan saya ini diberikan tugas kayak gini ini karena biar saya kapok gitu. Ada yang kayak gitu sampean. Sampai suatu ketika yang harusnya nasihat atau saran itu bagus dianggap memojokkan dia. Ini adalah bagian dari trust issue sudah muncul begitu. Nah, ketika itu muncul yang terjadi adalah hubungan di antara karyawan, hubungan di antara pegawai ini menjadi tidak stabil. Padahal yang dituntut dalam sebuah organisasi adalah kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Tapi karena gegara ada trust issue, gegara karena nggak harmonis tadi, akhirnya yang tadinya harus bekerja sama dengan baik, ini nggak bisa bekerja sama dengan baik begitu. Dan itu sangat mempengaruhi kinerja. Dan kinerja itu juga akan buruk dan tidak akan maksimal ketika seorang mengalami trust issue. Ini sangat efeknya domino banget gitu ya. Efeknya bisa penempatan orang dalam dalam sebuah jabatan ketika memang dalam sebuah organisasi itu trust issue-nya sangat tinggi, ini sangat mempengaruhi kinerjanya dan memang tidak nyaman banget. Tidak nyaman dan nggak enak banget itu yang membuat akhirnya seseorang pegawai mengalami stres dan cemas. Ojo-ojo jangan-jangan stresnya itu dia mengalami tekanan begitu, dia merasa mengalami tekanan dari temannya atau dari lingkungannya, kemudian kecemasannya itu muncul, dia berpikir ke depannya itu berpikirnya yang negatif begitu, maka itu disebut dengan kecemasan. Nah, di sini sebenarnya letak keterkaitan antara trust issue dengan kecemasan itu tadi. Nah, didasarkan pada teori, ternyata memang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, trust issue itu adalah berkenaan dengan kesulitan seorang dalam memberikan kepercayaan pada orang lain. Umumnya muncul karena pengalaman negatif begitu ya. Ya kayak tadi dikatakan Mbak Anggi, ketika teman punya cewek atau punya pacar begitu, kemudian tiba suatu ketika kawan-kawan keluar rumah pada motoran begitu, tiba-tiba kawan-kawan melihat
orang yang tadi disuka itu tiba-tiba boncengan dan temannya gitu ya, nyapuk lagi gitu ya. Wah, ini rasanya akan pecah nih kepala nih ceritanya ya. Nah, karena pengalaman itu gitu ya, karena pengalaman itu akhirnya apa? Yang merasa seolah-olah gitu ya diselingkuhi tadi itu nggak percaya lagi dengan kata-kata, omongan, rayuan, bahkan hadiah yang diberikan, mungkin karena adanya trust issue tadi. Berlanjut akhirnya hubungannya nggak nyaman, berjalan berdua gitu ya. Si cowok lihat HP, tiba-tiba saya, ngapain kamu lihat HP? Kamu kan sedang sama saya, jangan-jangan kamu, sudah ini trust issue namanya, sudah trust issue namanya gitu ya. Nah itu sebenarnya yang menyebabkan tekanan yang luar biasa begitu ya. Nah, pikiran negatif muncul, kemudian tekanan dan sebagainya itu muncul, akhirnya buat hubungannya nggak nyaman. Yang dulu-dulu kemarin-kemarinnya itu makan bakso, bahkan baksonya itu satu mangkok berdua karena nggak punya uang katakanlah gitu ya, itu enak nyaman banget gitu. Nah sekarang itu sudah berdua, sudah punya masing-masing mangkok gitu, itu masih nggak nyaman begitu. Nah itu adalah bagian dari stres sebenarnya. Nah itu yang terjadi juga pada pegawai dan pada pertemanan ya. Nah ini kalau kecemasan itu adalah perasaan yang tidak pasti, mencakup emosi cemas, takut, dan ketidakpastian individu merasa perlu bersiap tanpa mengetahui penyebabnya ya. Ada gejalanya, ada gejala fisik dan sebagainya. Begitu pula stres juga seperti itu. Nah, saya lanjut lagi gitu ya. Nah, ternyata adik-adik semuanya, hipotesa yang dibangun di sini itu adalah ternyata memang kita dari teori-teori yang tadi, dari gejala-gejala yang muncul tadi, kita mencoba membuat sebuah hipotesa. Hipotesa pertama itu adalah apakah trust issue itu berpengaruh pegawai BPS ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan pada pegawai-pegawai yang lainnya atau instansi-instansi yang lainnya ketika terjadi trust issue mungkin bisa dipostulatkan atau dihipotesakan seperti ini. Hipotesa kedua adalah apakah trust issue berpengaruh pada signifikan terhadap stres pegawai? Nah, kita coba nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, ternyata kepercayaan terhadap institusi itu berpengaruh pada stres dan kepuasan kerja. Orang merasa puas kerja itu ternyata salah satunya adalah dia percaya dengan institusinya. Bahwa institusi saya ini memberikan yang terbaik bagi saya. Tugas-tugas yang diberikan itu adalah bukan karena dia nggak suka saya, tetapi itu mereka memang tanggung jawab saya. Dan saya memang memiliki kemampuan untuk mengerjakan itu. Itu adalah sebuah kepercayaan atau disebut dengan trustworthiness. Jadi satu kutub kiri itu disebut dengan trust issue, satu kutub kanan disebut dengan trustworthiness begitu. Nah, dua kutub ini saling bertentangan ketika seorang pegawai merasa bahwa dia dipercaya oleh institusinya, dia merasa bahwa kepercayaan institusi itu adalah bagian dari karena institusi merasa bahwa orang itu mampu untuk melakukan itu, maka akan menurunkan stresnya dan meningkatkan kepuasan kerjanya. Namun di satu sisi, ketika ternyata trust issue lebih besar, ketika seorang pegawai diberikan sebuah amanah, karena adanya trust issue kepada orang yang memberikan amanah tersebut, maka dianggap amanah yang tadinya positif itu negatif. Akhirnya apa? Berdampak pada stres yang dialami dan juga ketidakpuasan dalam bekerja begitu. Nah, secara teori seperti itu. Kemudian kepercayaan tim yang tinggi itu berkorelasi negatif dengan kecemasan kompetitif. Artinya bahwa sebuah tim, ketika tim itu percaya dalam satu orang dengan orang yang lainnya di dalam tim itu, maka ini ternyata memiliki korelasi negatif dengan kecemasan untuk berkompetisi. Berbeda dengan ketika sebuah tim, kemudian ada satu orang yang tidak dipercaya, kemudian dia melakukan sebuah aktivitas dalam sebuah tim, ya, ini karena memang ketidakpercayaan itu dari tim-tim tadi anggota tim yang lainnya, akhirnya apa? Dia akan semakin cemas ketika melakukan pekerjaan itu, begitu. Dia merasa diawasi, dia merasa tidak nyaman, dia merasa hasilnya nanti jangan-jangan dinilai jelek oleh anggota yang lainnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi kinerja dalam sebuah organisasi. Kemudian, menurut Bao, orang cemas menunjukkan pengambilan keputusan kepercayaan yang lebih kaku, biasanya gitu. Sangat hati-hati, kaku banget begitu. Kemudian,
meningkatkan workplace well-being pegawai. Workplace well-being pegawai itu meningkatkan produktivitasnya. Maka sangat penting sekali ketika dalam sebuah organisasi, penempatan sebuah organisasi itu harus ditanamkan kepercayaan yang tinggi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ketika muncul trust issue, seorang leader harus bisa memberikan dan menengahi serta menyelesaikan itu. Supaya apa? Supaya trust issue itu tidak berkembang. Saya katakan tadi bahwa hal yang negatif dari sebuah kasus-kasus psikologi ya dalam sebuah organisasi itu akan cepat menyebar dan dampaknya luar biasa itu ya pada sebuah organisasi. Nah, ini salah satunya adalah well-being begitu. Nah, kemudian metode penelitian yang kita pakai itu adalah kausalitas ya, komparatif kausalitas gitu. Korelasional gitu ya, kausalitas gitu ya. Kemudian tujuan penelitian ini adalah variabel dependennya itu adalah trust issue, sedangkan independennya trust issue, variabel dependennya ada dua, ada kecemasan dan stres begitu. Ada uji asumsinya itu adalah uji normalitas dan linearitas. Populasi yang kita pakai itu adalah seluruh populasi yang ada di BPS Sidoarjo berjumlah 30 ya. Karena memang terbatas jumlahnya, ya kita pakai semuanya atau yang disebut dengan sampling jenuh kalau teknik samplingnya begitu ya. Kemudian instrumen ini yang kita pakai yang pertama untuk melihat trust issue menggunakan tim trust scale ya dari Costa dan Anderson. Kita adaptasi ada 4 dimensi di sana ya. Reliabilitasnya 0,7 sampai 0,8 ini bagus ya. Jadi taraf kepercayaan alat ukur ini bagus ya. Kemudian kecemasan dan stresnya kita ambilkan DAS ya. DAS itu singkatan dari Depression Anxiety Stress Scale. Jadi DAS ini memang biasa dipakai untuk mengukur depresi seseorang, kemudian anxiety, kecemasan seseorang, dan stresnya begitu. Nah, ini reliabilitasnya juga bagus, 0,9, mendekati angka 1, ini sangat bagus gitu ya. Ada 42 item ya. Kemudian data itu dianalisa menggunakan data deskriptif, ada mean, median, dan sebagainya. Untuk analisa data ini kemarin kita juga bekerjasama dengan teman-teman dari BPS gitu ya, dengan timnya dari BPS dan memberikan menganalisa secara banyak begitu. Hasil laporannya insya Allah dalam waktu dekat ini akan terbit di jurnal di Unmer Malang begitu. Kebetulan tadi Pak Adis, alhamdulillah LOA sudah keluar, sudah terbit LOA-nya, tinggal terbitnya saja begitu. Alhamdulillah. Oke. Kemudian regresi linier dan yang kita akan gunakan dan kemarin kita menggunakan CSP untuk melihat regresi liniernya. Yang menarik itu ini, teman-teman. Sebenarnya ini hasil datanya gitu ya. Karena ini statistik ngobrol ngulik gitu ya. Ngulik itu singkatannya apa, Pak Dis? Apa, Mbak Gigi? Ngobrol asik literasi statistik. Ngobrol asik literasi statistik. Wah, oke. Pak, sekalian mohon izin bisa di slideshow, Pak, tampilannya. Soalnya kekecilan menarik ya? di datanya. Iya, G. Kekecilan. Terima kasih. Oke, siap. Oke, sudah ya. Nah, dari sampling jenuh 30 sampel yang kita berikan gitu ya, ada jenis kelamin perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Ternyata pegawai BPS itu banyakkan perempuan daripada laki-laki begitu ya. Nah, kalau data ini. Kemudian lama kerjanya kurang dari 5 tahun itu 23%, lebih dari 5 tahun itu 77%. Kemudian ada pegawai tetapnya 87%, 13%. Kemudian pendidikannya di sini ada SMA 16%, S1 61%, S2 16%, dan D3 ada 7% begitu. Ini deskriptifnya. Nah, ini berkenaan dengan hasil deskriptifnya dari skor DAS ya, Depression Anxiety Stress Scale ya, itu didapatkan ratanya adalah 14,97%. Nah, dari data ini ya, ini kita bagi-bagi kecemasan sendiri, depresi sendiri, stres sendiri. Tapi kemarin kita tidak mengkorelasikan antara trust issue dengan depresi gitu ya. Karena belum ada yang mengalami depresi begitu, depresi. Karena depresi itu ciri-cirinya dan dampaknya luar biasa ya. Sampai pada kasus tertentu kalau seorang yang mengalami depresi kemudian dia sudah ngomong
aku pingin mati saja, tolong di digandeng, diajak ngobrol, jangan biarkan dia sendirian. Pesannya adalah bahwa orang yang mengalami depresi ketika dia sudah ngomong aku pingin mati saja, itu kecenderungan bunuh diri besar sekali. Ya, sehingga teman-teman ketika ada temannya dia ngomong seperti itu, aku pingin mati saja karena mungkin tugasnya kuliah terlalu banyak gitu ya, sehingga deadline menumpuk gitu, mengalami stres bertumpuk-tumpuk, gak disembuhkan jadi depresi begitu, maka tolong dijaga, diajak ngobrol saja, ya, diajak bakso gitu ya. Kemudian teman-teman kalau bisa mengkonsultasikan dengan psikolog terdekat atau konselor terdekat begitu, ya. Mereka itu akan lebih plong ketika diajak ngobrol. Orang-orang yang mengalami stres, orang-orang yang mengalami kecemasan, ajak ngobrol, ya. Nanti akan saya berikan solusinya ya di bawah itu. Nah, trust isunya sekian, ada 27 rata-ratanya begitu. Kemudian median sekian dan seterusnya. Nah, yang terpenting adalah trust isu memiliki min tertinggi dibanding semua variabel psikologi lain, mengindikasikan bahwa ketidakpercayaan ini lebih menonjol dibandingkan variabel stres, depresi, ataukah anxiety atau kecemasan itu. Oke. Nah, distribusi DAS, anxiety, depression, stress memiliki skewness positif. Mayoritas itu rendah, namun memang ada beberapa yang mengalami skor tinggi begitu. Nah, skor tinggi ini ya kita tidak tampilkan begitu. Nah, nanti mungkin kalau memang BPS menginginkan mana skor yang tinggi di antara depression, stress, dan anxiety-nya yang perlu konseling dan sebagainya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan ini begitu. Untuk sebagai salah satu tindakan preventif supaya mereka tidak mengalami stres maupun ke jenjang selanjutnya atau tahap selanjutnya begitu. Kemudian variabilitas DAS 42 paling tinggi adalah 17,77 menunjukkan bahwa heterogenitas reaksi psikologis pegawai terhadap situasi kerja. Artinya bahwa depresi, stres, dan anxiety di antara pegawai di BPS Sidoarjo itu bervariasi. Heterogenitasnya tinggi banget begitu. Makanya tadi saya bilang ada beberapa yang tinggi, ada beberapa yang sangat rendah, dan ada beberapa yang sangat tinggi mungkin bisa jadi. Tapi saya belum melihat detail datanya, ya, belum saya analisa gitu ya dengan datanya dan siapa-siapa yang mengalami itu, tapi nanti bisa dilihat menggunakan data yang sudah ada begitu. Nah, ini menjadi penting, dan yang lebih penting lagi itu hasil ini, ya. Kalau hasil ini itu pentingnya adalah bahwa ternyata memang karena rata itu paling menonjol trust isunya. Nah, berarti perlu ini ceritanya dalam tanda kutip supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gitu ya. Biar orang-orang di sana itu sehat mental, maka treatment. Nah, ini adalah bagian dari yang menarik datanya gitu ya. Dari sini ada OR, ada RR gitu ya. Kemudian kategorisasi jenis kelamin, masa kerja, ini pegawai tetap atau pendidikannya begitu. Dan kesimpulannya adalah laki-laki 3,6% beresiko mengalami stres lebih tinggi daripada perempuan. Hati-hati, ini warning begitu ya, bahwa laki-laki dalam penelitian ini ya, mungkin ini bisa digeneralisasikan atau tidaknya tergantung dari populasi dan sampelnya begitu ya. Namun di sini 3,6% laki-laki memiliki resiko mengalami stres lebih tinggi daripada perempuan. Oke. 51,5% lebih berisiko trust isu tinggi dibandingkan perempuan. Jadi ternyata biasanya kan perempuan itu cenderung tidak percaya sama orang lain ya. Tapi di sini itu laki-laki yang tidak percaya dengan orang lain begitu. Nah, penyebabnya nanti kita bisa selidiki begitu ya. Nah, sehingga karena memang laki-laki itu lebih tinggi resikonya terhadap stres, bisa jadi nanti ada khusus treatment gitu ya. Mungkin karena memang kalau perempuan itu curhatnya banyak gitu ya. Aktivitasnya terkait dengan curhat banyak. Kalau laki-laki kan disimpan sendiri kebiasaannya ya. Diselesaikan sendiri masalahnya. Kalau ada masalah di kantor, dibawa ke rumah, di rumah dimarahi katakanlah sama
keluarga gitu ya. Itu membuat stres juga gitu ya, stressful gitu ya. Tapi memang seperti ini kondisinya. Kemudian pegawai baru itu ternyata memiliki resiko trust issue 2 kali lebih tinggi daripada pegawai lama. Tetapi pegawai lama ya lebih dari 5 tahun memiliki resiko stres lebih tinggi 8,3% daripada pegawai baru. Artinya bahwa pegawai baru itu karena mereka mungkin dirasa menjadi seorang yang batang, dia itu kan was-was gitu ya. Dia kepercayaan pada orang lain itu kan belum, dan mengenal dengan satu dengan orang yang lainnya itu kan belum tinggi banget ya. Belum sering ketemu dan sebagainya. Sehingga menyebabkan trust isunya dia tidak percaya pada orang lain itu lebih tinggi. Maka ini menjadi warning system ketika ada pegawai baru di sana, maka lingkungan, entah kepala, entah lingkungan, entah teman-temannya harus merangkul dia dan jangan sampai diracuni dengan trust isu yang sudah muncul sebelumnya. Kenapa? Karena ini potensial banget dia mengalami trust issue begitu. Nah, pegawai lama karena mungkin pekerjaannya lebih banyak daripada pegawai baru, maka kemungkinan stresnya akan lebih tinggi, gitu ya. Nah, ini resiko outsource gitu ya, pegawai outsource begitu ya. Itu resiko trust issue-nya jauh lebih tinggi memang, ya. Kenapa? Karena mungkin dia merasa ada ketidakpastian dalam pekerjaannya dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian pendidikan ini contohnya penting. Saya baru baru tahu gitu ya. Ternyata pendidikan itu sangat mempengaruhi trust issue seseorang dan stres seseorang. Mungkin karena bisa jadi kemampuan kognitif, kemampuan coping kognitifnya, kemampuan di dalam merasionalisasi tentang permasalahan atau penyelesaian masalahnya itu bisa jadi lebih rendah daripada yang memiliki status pendidikan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena status pendidikan yang lebih tinggi memang diajarkan untuk belajar atau kalau dalam bahasa taksonomi Bloom itu kalau orang-orang pendidikan S1 universitas tuntutannya adalah high order thinking atau HOT ya. Kalau di bawah itu SMP, SD dan seterusnya itu mungkin sebagian SMA itu low order thinking atau LOT ya. Jadi memang yang diajarkan itu adalah kalau SMA dan SMA mungkin masih berpikir ya, tetapi sebagian itu masih menghafal, mendeskripsikan gitu ya. Tetapi kalau usia pendidikan selanjutnya S1 itu memang tuntutannya adalah berpikir analitik, kemudian evaluasi dan sebagainya gitu. Maka itu bisa jadi mempengaruhi bagaimana respon seseorang terhadap stres. Nah, begitu pula trust issue. Ternyata memang jauh lebih tinggi pendidikan di bawah di bawah jenjang D3, S1, S2 dan seterusnya begitu. Nah, ini hasil dari demografis. Yang lebih menarik dan ini menjadi poin utama dalam penelitian kali ini adalah bahwa ternyata trust issue itu mempengaruhi secara signifikan taraf kepercayaan 10% itu ternyata berpengaruh. Ternyata trust issue pada total skor dari depression, anxiety, dan stres begitu. Nah, besar prediktifnya itu seperti ini. Setiap kenaikan 1 poin trust issue ternyata meningkatkan stres seorang menjadi 0,60 poin. Dan hubungannya positif, artinya apa? Semakin orang itu mengalami trust issue, maka semakin orang itu mengalami stres, begitu. Makanya adik-adik semuanya, kalau kita itu kurang percaya pada orang lain, mending dikonfirmasi dan kita ngomong baik-baik dengan dia. Supaya apa? Supaya trust issue itu hilang. Nggak enak banget gitu ya. Bekerja dengan trust issue. Oh, jangan kan bekerja ya. Kalau adik-adik semuanya itu mengerjakan tugas dengan trust issue, nggak nyaman banget gitu, nggak nyaman banget. Satu sisi tugas nggak selesai, satu sisi harmonisasi dari kelompok itu jangan nyaman begitu.
Kenapa? Karena ternyata semakin tinggi trust issue, semakin orang itu nggak percaya pada satu orang yang lainnya, maka semakin tinggi stresnya begitu. Ya. Nah, ini yang menjadi poin ya, bahwa ternyata memang ada pengaruhnya antara trust issue dengan stres sebagaimana penelitian terdahulu begitu adik-adik semuanya. Nah, kenapa? Ada 3 mekanisme. Mekanisme kognitif, emosional, dan sosial perilaku. Nah, kalau kita berbicara tentang tentang mekanisme kognitif, ternyata ketidakpercayaan menciptakan beban mental yang menguras sumber daya kognitif. Artinya bahwa fokus kita itu sebenarnya bukan pada penyelesaian masalah, tapi kita berpikir jangan-jangan orang itu nggak percaya saya, jangan-jangan dan sebagainya. Itu yang membuat beban kognitif kita semakin berat. Akhirnya apa? Karena beban mental berat menyebabkan akhirnya produktivitas menurun. Stres kerja naik, produktivitas menurun. Itu jelas. Nah, secara emosional, ketidakpercayaan itu membuat orang semakin cemas, kepedulian berlebih gitu ya, kewaspadaan berlebih. Itu membuat orang akhirnya merasa tidak nyaman. Dan ternyata secara emosional trust issue itu menyebabkan mengaktifkan saraf simpati. Saraf simpati itu saraf yang ketika ada serangan gitu, ada adik dapat serangan sesuatu gitu ya, tekanan sesuatu, atau katakan tugas. Tiba-tiba tugas mendadak, katakanlah sekarang pukul 1, jam 4 dikumpulkan, membuat makalah ditulis tangan begitu. Ya, sebanyak 10 lembar. Nah, itu kan mendadak banget gitu ya, mengagetkan. Ketika membuat seperti itu, akhirnya apa? Muncul yang disebut dengan fly or flight. Fight or flight. Fight itu cenderung agresif sifatnya, jadi dia menyerang orang yang memberikan tugas itu, ya. Atau flight, kabur, nggak ngerjain. Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian trust issue juga memunculkan hormon stres, hormon kortisol sama adrenalin ketika adik-adik itu mengalami trust issue, kemudian ketemu dengan orang yang berpapasan ya, atau melihat wajahnya saja. Adik-adik di pintu sebelah sana, sebelah barat, dia berjalan ke arah kalian, gitu ya. Kemudian karena memang adanya trust issue itu belum ketemu, wajahnya aja tampak, itu muncul hormon dalam otak kita kan ada hormon-hormon ya. Hormon kortisol dan adrenalin. Hormon itu buat stres ya, Dedek. Hormon itu buat stres, ya. Waduh. Atau waduh, ketemu katakanlah pacarnya gitu yang jadi mantan gitu ya, mantan pacar gitu ya. Waduh, ketemu arek iki mana rek. Nah, itu membuat dianya karena trust isunya itu membuat orang stres gitu, ya. Kemudian mekanisme sosial perilaku. Kehilangan akses informasi penting dan menjadi objek gosip, ya. Adanya muncul isolasi sosial karena adanya trust issue itu akhirnya muncul isolasi sosial. Mungkin nggak terasa isolasi sosial itu. Saya pernah merasakan situasi seperti ini gitu ya. Bahwa ternyata dia mengalami isolasi sosial. Kenapa? Karena orang itu dianggap tidak dipercaya begitu. Kemudian memunculkan perilaku maladaptif, pengawasan yang berlebihan dan keraguan. Ini bagi kalau pimpinan dia trust issue dengan bawahannya, muncul kayak gini biasanya. Pengawasan berlebihan dan keraguan. Jangan-jangan dia nggak mengerjakan, ojo-ojo dan sebagainya. Padahal yang lainnya biasa aja gitu. Kemudian menurunkan modal sosial organisasi secara keseluruhan. Artinya apa? Bahwa modal sosialnya itu akhirnya turun, membuat kerjaan di bidang tertentu akhirnya turun. Nah, sehingga ini ya, kalau kesimpulannya adalah ternyata memang trust issue itu signifikan dan positif terhadap stres kerja, ya. Kelompok paling rentan itu laki-laki, ya, terutama stres, gitu ya. Kemudian masa kerja di bawah 5 tahun, outsource pendidikan SMA, ini cenderung terjadi trust issue, ya. Dan stres, gitu ya. Kecemasan, tetapi adik-adik ternyata kalau di sini, kalau hasil ini yang signifikan itu adalah yang stresnya, kecemasannya enggak kecemasannya enggak signifikan gitu ya. Tapi enggak tahu kalau seandainya subjeknya lebih banyak di berbagai macam. Harapan kami sih bisa lanjut penelitian untuk melebarkan sayap ke ke mana ini, ke instansi-instansi yang lainnya, mungkin dengan variabel-variabel yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan solusi gitu ya, dalam bentuk atau program dan sebagainya begitu,
yang itu berbasis data, tidak kemudian berbasis asumsi, tetapi data. Nah, ini yang sangat penting begitu. Sehingga program-program yang dilaksanakan nanti memang betul-betul berdampak nantinya gitu. Nah, sehingga karena ada hasil ini, rekomendasinya itu adalah yang pertama itu komunikasi terbuka dan transparan antar seluruh lapisan pegawai. Coba pembiasaan ini. Mungkin gathering bersama, mungkin bisa jadi makan rujaan bersama. Semakin kita sering ketemu, semakin kita sering rujaan, katakan bahasa saya rujaan gitu ya. Itu semakin kita memunculkan trustworthiness yang tinggi dan mengurangi trust issue. Ya. Kemudian program integrasi khusus pegawai baru dan outsource. Kenapa? Karena memang kecenderungan seperti itu, ya. Sehingga ketika ada pegawai baru supaya tidak timbul trust issue, ya, dalam dirinya tidak muncul bunga-bunga negatif begitu ya, atau mawar-mawar hitam begitu di antara pegawai-pegawai, maka perlu ada program itu. Kemudian penyediaan dukungan psikologis, konseling penting ya, pelatihan kepemimpinan berbasis kepercayaan untuk atasan. Dan ini menjadi hal yang penting sehingga penelitian selanjutnya ini terkait dinamika organisasi dan sebagainya, sampel diperluas dengan multi instansi, variabel tentang gaya kepemimpinan, budaya organisasi itu penting untuk dilakukan lagi, gitu ya. Sehingga ini menjadi hasil dari penelitian kita. Terakhir, membangun kepercayaan di tempat kerja bukan hanya strategi organisasi, tetapi investasi untuk kesejahteraan psikologis pegawai yang nanti berdampak pada efektivitas kinerja pegawai di instansi tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian ini dan sudah kita obrolkan terkait dengan statistikanya, maka ternyata statistik itu sangat menyenangkan, begitu ya? Itu Mbak Anggi, sepertinya menyenangkan. Mungkin Pak Adis, kan statistika gitu ya, menyenangkan. Kenapa? Karena ternyata data itu bisa berbicara dengan fakta. Data itu adalah sebuah fakta ya, yang mungkin tidak orang ketahui tapi bisa diketahui melalui data itu. Nah, data ini berbicara tentang trust issue ya, bahwa ternyata trust issue mempengaruhi stres seseorang ya, sehingga itu berdampak juga pada kinerja seorang di sebuah instansi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada tanya jawab, saya kembalikan waktu kepada Mbak Anggi selaku moderator. Monggo Mbak Anggi. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kita berikan aplaus virtual untuk Pak Gozali yang luar biasa sekali paparannya. Ya, baik Pak. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan raise hand ya. Baik Pak, sambil menunggu ada yang nanya nih Pak ya. Kita diskusi Pak ya, karena menarik sekali materinya. Yeah. Ya, jadi gini Pak, kan kadang-kadang kita itu nggak sadar kalau sebenarnya kita itu stres gitu kan. Iya, ya. Tadi sudah Bapak sampaikan kalau kayak tiba-tiba apa namanya nyeri gitu ya di kepala, tiba-tiba pusing dan lain sebagainya gitu yang kadang-kadang kita nggak tahu kalau itu adalah tanda-tanda stres gitu. Jadi eh, menurut Bapak, apa kayak early warning yang membuat kita itu sadar kalau kita itu stres dan kapan kita perlu bantuan profesional gitu untuk mengatasi stres kita gitu. Gitu, coba. Oke. Terima kasih. Berbicara stres ya. Jadi stres itu sebenarnya kan alarm, tadi saya bilang alarm, dan itu hal yang wajar dalam diri seseorang ya. Hal yang wajar dan itu memang semua orang mengalaminya. Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak stres, itu nggak mungkin gitu ya. Orang yang nggak stres itu dalam tanda kutip abnormal gitu ya. Kenapa? Karena masa dia ada tekanan dia guyung-guyung saja gitu ya. Itu namanya schizofren namanya gitu. Lebih dari stres itu. Nah, tanda-tanda stres yang sering muncul itu biasanya pertama ketika kita sudah menghadapi sesuatu, menghadapi semacam tekanan begitu. Tiba-tiba ada sebenarnya kalau kita berbicara tentang stres itu ada berbagai aspek stres gitu ya. Ya. Yang pertama itu kalau kita berbicara tentang aspek stres ya, ada tanda yang disebut dengan tanda-tanda kognitif ya.
Tanda kognitif itu apa? Tanda kognitif itu adalah tanda yang muncul berpikirnya itu ketika diajak diskusi tiba-tiba ngelambiar. Ngelambiar itu apa ya namanya ya? Nggak konsen apa namanya kemana-mana begitu ya. Kemudian ketika ditanya itu dia tiba-tiba bengong sendiri ya, mudah marah ya. Kemudian sering payah, kerja sedikit, aduh gitu ya. Kerja sedikit, aduh gitu ya. Kemudian yang paling sering itu adalah mah ya, mah dan sakit tengkuk ini. Itu stres sudah ya. Nah, kenapa? Karena eh, contoh aja, mungkin Mbak Anggi coba ingat-ingat masa lalunya, masa kecilnya gitu ya. Ketika ada apa namanya, pernah ini nggak Mbak Anggi? Dulu mata pelajarannya tidak disukai atau guru yang tidak disukai, ada enggak? Hmm, kayaknya ada. Ada ya. Ada. Nah, Heeh. ketika pas mata pelajarannya, perasaannya Mbak Anggi gimana dulu? Coba diingat-ingat. Deg-degan, Heeh. terus kalau beliau mau masuk aja udah perasaannya udah nggak enak gitu kan. Nah, jantung berdebar, perasaan tidak nyaman ketika menemui objek stres gitu ya. Kan ketemu objek stres nih, ya. Ketemu yang buat stres nih ceritanya. Nah, perasaan tidak nyaman, kemudian tiba-tiba loyo, lelah begitu. Kemudian ada itu adalah ciri-ciri stres. Kalau sudah seperti itu, yang pertama, ya, pertama bisa jadi menghindari, avoid. Ini ada apa treatmentnya sebenarnya. Kemarin ketika saya ke Malaysia itu memberikan treatment itu Ian University di Malaysia begitu. Ada yang pertama adalah avoid, menghindar, yang buat stres. Kemudian adaptasi dengan orang yang buat stres atau subjek yang buat stres. Ya, adaptasi itu artinya bahwa ya beradaptasi dengan kondisi itu ya sudah. Kalau memang dia mau stres ya sudah kita hadapi begitu. Avoid, adapt, kemudian um, yang lainnya itu ngomong. Jadi kan fight gitu ya, menghadapi orang yang membuat stres begitu. Oke. Nah, coba ini saya ini kan ya, coba saya bukakan ya biar teman-teman lebih paham, lebih enak gitu ya ketika menghadapi stres. Nanti bolehlah kita mengadakan pelatihan manajemen stres begitu ya. Ya Pak, menarik. Menarik ya Mas Adis. Research gitu. Bisa Ya. kita jadwalkan. Nah, ini ada yang disebut dengan avoid yang pertama. Kedua adalah alter. Boleh saya share ya? Saya share screen ya, coba ya. Ini sebagai pemicu Monggo aja, Pak. Nggih. biar kepingin begitu ya. Oke, saya share begitu. Oke, sudah Pak ya. Ini tampakkah? Sudah muncul Pak. Nah, ini ada avoid itu menghindari stres yang sehingga kita mencoba untuk menghindari stres begitu. Nah, hindari stres yang tidak perlu, ya. Nah, kita kalau ketemu seseorang, katakanlah gitu ya, membuat kita stres, kalau kita memang tidak bisa mengubah situasinya, beradaptasi atau menerima, ya, maka kita menghindar. Itu sangat mengurangi stres. Maka kalau tenang gitu kepala gitu ya, mending berhenti dulu, relaksasi atau cari bakso, minimal itu, atau curhat. Nah, sehingga itu yang bisa menghindari stres. Yang kedua adalah alter, mengubah situasi. Nah, ini pimpinan yang bisa seperti ini, mengubah situasi ini. Ya, mengubah lingkungan. Kemudian adaptasi, adapt, ya, beradaptasi dengan stresor. Beradaptasi itu memang dia ini akhirnya, kalau dalam konsepnya, kalau adaptasi itu adalah ketika situasi tidak dapat dihindari maupun diubah, sesuaikan cara pandang kita
ekspektasi kita pada stres tersebut begitu. Artinya apa? Ketika ternyata orang itu membuat kita stres atau suatu pekerjaan membuat stres, maka kita mencoba untuk merekonstruksi kognitif kita, ya gitu jalannya. Mengubah cara pandang kita terhadap objek stres itu. Yang tadinya ekspektasi kita pada orang itu tinggi banget atau jelek banget, kita ubah. Itu namanya adaptasi, ya. Nah, yang ketiga itu disebut dengan accept, penerimaan, ya. Penerimaan itu jika ternyata situasi yang benar-benar di luar kendali kita, ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak punya kuasa, katakanlah ya. Ya kita beradaptasi dengan aturannya akhirnya. Itu namanya adaptasi. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba keluar dari pekerjaan gara-gara apa namanya mungkin orang yang membuat kita stres di sebelah kita, katakanlah, kan nggak mungkin juga. Maka kalau kita nggak mungkin melakukan avoid, ya lakukan alter gitu. Mengubah stres, ngomong gitu ya, komunikasi asertif dengan orang itu begitu. Atau dengan siapapun atau dengan apapun lah gitu ya. Yang kedua adalah dengan adaptasi, merubah cara pandang kita. Dari yang kita rubah adalah kita. Kemudian yang ketiga adalah ya sudah kita menyesuaikan dengan kondisi. Itu adalah salah satu cara kita melakukan coping stress. Ini yang disebut dengan coping stress, ya. Nah, curhat itu adalah bagian dari, bisa jadi dia itu apa namanya void, ya. Karena coping stress itu ada dua, ada kognitif apa namanya problem coping, dan ada yang kedua dengan emotional coping. Kalau problem coping itu kalau kita ada masalah menyelesaikannya, menghadapinya. Itu kita menetralisir emosi kita dengan menghindar dan sebagainya tadi. Salah satunya curhat itu adalah bagian dari emotional coping. Maka ketika terjadi stres, yang pertama adalah coba emosional dulu. Kenapa? Orang itu cenderung sulit untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena pikirannya itu ruwet kayak benar. Deadline-nya mendadak, itu kan stressful ya. Kalau kita nggak mengurai satu-satu itu kan cenderung akan kesulitan untuk kita kerjakan. Kita akan bingung. Semakin orang itu bingung, semakin stres dia. Semakin stres dia, membuat pekerjaannya nggak selesai. Begitu. Nah, salah satunya adalah emotional focus coping. Emotional focus coping itu adalah menyelaraskan emosi kita dahulu, menetralisir emosi kita dahulu, ya, dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah curhat, satunya adalah pojok konseling, salah satunya itu bisa rekreasi bersama atau makan gitu ya. Nah, itu habis habis rileks, habis selesai emosinya, habis turun ketegangan tensinya habis turun, baru kemudian salah satu cara untuk menghindari stres gitu. Tapi ya tadi kalau stres pertama ya emosional dulu lah. Jangan tiba-tiba menyelesaikan masalah, nggak selesai. Ya, itu Oke. namanya batu. Kemudian kita timpa dengan batu yang lain, duas, batunya kan pecah itu ceritanya. Nah, gitu. Oke, baik, Pak. Jadi intinya itu dari diri kita sendiri dulu gitu, Pak ya. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita untuk bisa menerima, beradaptasi, dan memutuskan bagaimana kita mengatasi stres itu gitu, Pak ya. Betul sekali. Oke, Pak. Ini ada Oke. beberapa pertanyaan, Pak, di kolom chat. Oke. Ada yang pertama, ada titipan dari Cak Roy. Saya pernah mengalami kegagalan yang cukup berdampak secara emosional. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi kegagalan tersebut agar tidak berlarut-larut, mengingat dalam beberapa kondisi stres yang saya alami juga memunculkan keluhan fisik seperti mah dan rasa berat di tengkuk. Gitu, Pak. Oke. Nah, eh tadi sebenarnya tinggal pilih aja dari empat tadi. Avoid, menghindar, adapt, adaptasi, alter, gitu ya. Alter itu menghadapi tadi itu ya. Mm-mm. Kemudian apa namanya penyesuaian tadi itu ya. Ada empat Iya, tadi itu saya ya. Oke, berarti nah itu sama tinggal ya, Pak ya? tinggal pilih aja kira-kira mana yang membuat Anda tidak stres. Sama, saya pernah mengalami stres. Ini saya sendiri nih pengalaman saya ketika saya S3. Ini saat ini saya S3. Alhamdulillah sudah selesai. Kemarin sudah selesai semuanya dan mudah-mudahan bulan Mei akhir atau Juni ini saya lulus. Amin. Mohon doanya Amin. ya. Nah,
apa namanya? Jadi pertengahan S3 itu kan S3 itu stressful. S3 kemudian apa namanya jadi kaprodi dan sebagainya, tugas penumpuk dan sebagainya kan juga S3 itu juga berat gitu ya. Saya itu sering sakit sini nih, sakit kepala ini, perih banget. Dari mulai sini belakang ini sampai sini nyeri sekali. Akhirnya saya ke dokter saraf ceritanya itu. Dokter saraf, saya kemudian itu dokter sarafnya, Bapak sedang studi ya? Iya dok, kok tahu? Iya, karena memang saya pernah dokter dokter. Nah, akhirnya karena dan dokternya itu ngomong gini, Pak, kalau S3-nya sudah selesai, nggak sakit kok. Bener, ini kan sudah selesai, sudah ringan, sudah jarang kambuh begitu. Dan ternyata semakin ketika saya mengerjakan, semakin saya hadapi pekerjaan itu dan saya nggak memutuskan untuk tidak menghindari sebentar gitu ya. Emosional artinya, saya nggak melakukan itu, tetapi saya kognitif, saya problem solving gitu, fokus coping. Saya pada makanya ketika itu dokternya memberi saya resep. Kira-kira dokter, saya ini apa namanya eh stroke enggak kira-kira? Enggak sampai stroke gitu ya. Dan alhamdulillah memang dikasih obat. Obatnya itu saya lihat ini obat penenang, bukan obat penghilang rasa sakit secara obat penenang gitu. Waduh, kok saya minum obat penenang ya? Lagi nggak apa-apa lah, saya minum dulu obat penenangnya. Relax memang, relax. Karena ternyata obat penenang itu menurunkan hormon kortisol dan adrenalin tadi itu. Begitu. Relaksasi, makan bakso, emosional fokus, itu menurunkan itu tadi. Menurunkan tensi tadi itu. Nah, ketika kita punya pengalaman yang buruk pada diri kita, ya, pengalaman yang buruk pada diri kita, yang tadi itu kalau di pertanyaan tadi ya itu apa namanya pengalaman yang buruk begitu ya. Bagaimana cara menyikapinya biar tidak berlarut-larut? Kalau seandainya masalah itu tidak bisa diselesaikan, artinya itu tidak bisa kita kendalikan. Contoh, perilaku orang lain, ya, itu kan nggak bisa kita kendalikan. Kecuali kita ngomong ke dia. Bahkan kita ngomong ke dia, itu juga belum tentu bisa kita kendalikan orang itu nurut dengan kita. Maka kalau seandainya objek stres itu tidak bisa kita kendalikan, maka solusi yang paling akurat adalah kita merekonstruksi pikiran kita, menyelaraskan pikiran kita. Artinya bahwa kita tidak perlu, kalau itu tidak membahayakan diri kita, kalau itu tidak saat ini tidak membahayakan diri kita, karena sudah masa lalu begitu, maka kita coba merekonstruksi pikiran kita supaya tidak mengalami hal semacam itu. Artinya itu disebut dengan self healing atau disebut dengan self talk. Berkata kepada diri kita bahwa itu enggak mengancam kita kok. Ya. Tapi kita terima itu sebagai bentuk sesuatu yang pernah kita alami. Dua, adaptasi dengan kondisi yang saat ini. Ya, maka itu yang lebih baik. Dan lambat laun ketika stres itu menurun, sakit mah, ya, tengkuk sakit itu hilang gitu. Tapi ketika itu muncul lagi, biasanya ketika muncul itu stres apa namanya objek stresnya muncul biasanya dekat gitu, kayak tampak begitu, itu Iya. akan muncul kembali. Nah itu yang perlu kita antisipasi dengan self talk tadi itu. Oke, baik Pak. Tuh. Jadi ada harapan nih untuk teman-teman saya di BPS. Mahnya dan sakit kepalanya itu nanti setelah Agustus insya Allah bisa mereda ya. Amin ya Allah. Amin, ya. Mungkin Pak Karena kita Bagio, mau sensus ekonomi, Pak. mungkin pimpinan bisa mengadakan semacam gathering bersama untuk apa namanya coping emosional katakanlah gitu. Nah gitu barangkali. Oke. Nah ini ya guyon aja gitu ya. Oke, Gitu. baik Bapak. Diskusi kita sangat menarik sekali, Pak. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita diskusikan, yang masih ingin kita tanyakan, apalagi untuk seperti saya sebagai penanggung jawab SDM di Mm-mm.
Sidoarjo gitu ya. Jadi bagaimana kayak apa namanya, bagaimana mengelola supaya tingkat stres di kantor itu menurun, terus bagaimana kapan setiap periode berapa lama kita harus mengukur tingkat stres dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya Iya, tanyakan iya, Bapak, iya. tapi kita terbatas oleh waktu dan Betul. tadi saya sudah dikode Mas Roy karena Bapak juga akan ada bimbingan skripsi atau ujian skripsi barangkali Menguji, ya. Oh, menguji menguji ya. skripsi. Iya, Ya, jadi terpaksa sekali kita harus mengakhiri sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Jih, Terima kasih banyak sama-sama. Bapak atas ininya. Eh, ada pun beberapa hal yang dapat saya simpulkan pada diskusi kita ini. Yang pertama, eh, trust issue dalam tim itu eh, kalau dia besar bisa menurunkan semangat kerja dari pegawai gitu. Kemudian orang yang memiliki tingkat kepercayaan kepada institusinya yang tinggi, maka akan meningkatkan kinerja pegawainya karena dia merasa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Sebaliknya, kalau ketika dia tidak percaya pada institusinya, maka semua yang ditugaskan kepada dia, amanah yang diberikan akan menjadi beban untuk dia. Dan yang terakhir, yang paling penting dalam mengelola stres itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tadi ada 4 cara yang sudah disampaikan oleh Pak Ghazali tadi, ada avoid, alter, adapt, dan accept. Jadi mana yang paling cocok untuk diri kita, itu yang akan kita terapkan. Dan semoga semua yang hadir pada acara siang hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa dari diskusi kita pada siang hari ini. Kita terhindar dari stres, tetap bahagia, Amin. tetap sehat selalu. Terima kasih Amin. Bapak. Saya akhiri. Wabillahi Sama-sama. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Cak Waalaikumsalam Roy. Cak warahmatullahi Roy, wabarakatuh. Baik, silakan. terima kasih Ibu Anggi dan Pak Gozali. Entah mengapa, walaupun saya tidak stres, tengkuk saya ini sakit ya mendengar Pak Gozali dan Bu Anggi ya. Karena isinya daging semua Bapak Ibu. Wahai ngulikers semuanya dimanapun Anda berada. Kami ingin tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara webinar ngulik ke-25 ini. Semoga nih, apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambah wawasan, membuka perspektif baru, dan tentunya bermanfaat bagi untuk akademik maupun praktikal di lapangan. Jika ada sesuatu yang membisik di telinga Bapak Ibu, pegangan, cari teman, dan ucapkan astagfirullahaladzim. Mungkin seperti itu ya. Sebelum acara benar-benar ditutup, jangan lupa yang ngulikers, kami sampaikan bahwa absensi ada di tautan s.bps.go.id /ngulik 3515 sudah bisa diakses dan menginformasikan poin si Omah untuk mahasiswa UMSIDA hanya bisa didapat dengan 2 cara. Jadi ini dan ya, yaitu pertama daftar di si Omah, yang kedua absen dan hadir di sini. Terima kasih pada seluruh narasumber, moderator, panitia, dan kehadiran Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Bagio, serta seluruh ngulikers yang sudah aktif mengikuti ngulik ke-25 dari awal sampai akhir. Mari kita sama-sama sukseskan juga sensus ekonomi 2026 ini. Mulai dari bulan Juni nanti akan ada pasukan rekan-rekan kami mitra statistik berompi petugas sensus datang ke rumah ngulikers semua. Saya selaku MC, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa di ngulik-ngulik berikutnya. Tetap semangat belajar dan melek data yang ngulikers. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Izin. Oke, baik. Zoom akan kami tutup dalam 3, 2, 1.